Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali berjumpa lagi Bapak Ibu serta BIMTEK dalam jaringan pemanfaatan Google Form dalam pengumpulan data. Ini adalah salah satu layanan LPMP NTB selama masa physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan membahas tema pengelompokan pertanyaan pada pembuatan instrumen melalui Google Form. Pengelompokan pertanyaan ini diperlukan Bapak Ibu untuk memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan sekaligus supaya pertanyaan itu tidak tampil dalam satu halaman di layar laptop atau HP sehingga membuat responden itu jenuh. Nah, apa itu instrumen yang dikelompokkan pertanyaannya? Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Cirinya, instrumen yang dikelompokkan itu, cirinya nanti setiap halaman itu, saya ulang, instrumen itu akan dinyatakan dalam bentuk seperti lembaran kertas ya, halaman pertama isinya ini, halaman kedua isinya ini, halaman ketiga tentang ini dan seterusnya. Nah, contohnya yang ini. Halaman pertama itu isinya tentang kabupaten dan ditandai dengan berikutnya atau next ya. Misalnya kita pilih ini. Maka untuk menuju pertanyaan berikutnya klik ini. Nah, pertanyaan pada halaman berikutnya dikelompokkan dalam satu tema yang diberi judul tentang social distancing COVID-19. Ini artinya pertanyaan yang berkaitan dengan social distancing COVID-19 ini berada dalam satu layar, tidak bercampur dengan pertanyaan yang terkelompok pada tema yang lain. Misalnya kita jawab sembarang saja. Berikutnya ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Sebelum sampai ke sana, mari kita bandingkan dengan instrumen yang ini. Ya. Ada instrumen salah satu dari peserta. Ini saya cek kemarin. Ini instrumen sudah lumayan Bapak Ibu, cuma belum dikelompokkan berdasarkan tema-tema sendiri. Ini sudah dikelompokkan, tapi masih instrumennya dalam satu halaman. Sehingga responden itu ketika menjawab mungkin akan bingung nih. Nah, coba kita cek. Pertama tentang identitas responden. Nah, kemudian masuk ini kelompok pertama, persiapan pelaksanaan pembelajaran. Itu bagian A. Yang B, pelaksanaan pembelajaran persiapan persepsi dan motivasi. Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan pembelajaran. Nah, ini instrumen ini bisa dipenggal menjadi kelompok-kelompok sehingga menjadi halaman-halaman tersendiri. Ketika menanyakan tentang penyampaian kompetensi, halaman sendiri. Ketika menanyakan tentang pelaksanaan pembelajaran, halaman sendiri, dan seterusnya. Sehingga
responden itu bisa fokus bahwa yang sedang mereka jawab adalah tema ini. Yang sedang mereka jawab adalah tentang persiapan pelaksanaan pembelajaran. Yang sedang dilihat adalah tentang pelaksanaan pembelajaran persepsi dan motivasi. Nah, ini sebenarnya sudah dikelompokkan tapi masih dalam satu halaman full jadinya. Ya. Kelemahannya yang seperti ini, kelemahannya memungkinkan peserta akan melompati pertanyaan karena sangat banyak dalam suatu halaman. Nah, bagaimana cara kita membuat instrumen yang dipotong-potong? Yang dipotong-potong ini berdasarkan tema, berdasarkan kelompoknya. Maka seperti biasa, pada dasarnya sama pembuatannya dengan instrumen yang umum. Kita mulai dari ini, Drive, ya, New, More, Google Form, ya. Saya akan membuat instrumen misalnya tentang ini, monitoring oleh LPMP berkaitan dengan 5 kelompok pertanyaan ini. Pertama, ingin menanyakan bagaimana progres social distancing COVID-19, bagaimana PPDB zonasi, bagaimana ujian nasional, bagaimana penyaluran BOS tahap 1, dan yang terakhir ini tentu saja pada setiap instrumen itu mungkin kita akan menggali sedikit tentang informasi responden. Maka kita sebutkan identitas responden. Nah, kelima kelompok pertanyaan ini, tema ini, kita akan susun instrumennya dengan cara memenggal setiap tema. Kita buat satu halaman, ya, social distancing satu halaman, PPDB zonasi satu halaman, ujian nasional satu halaman, dan seterusnya. Oke, kita mulai. Ya, saya kasih judul ini monitoring LPMP. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu membuat judul. Di sini kemarin ada yang mengumpulkan tugas tertulis tanpa judul, belum di edit. Kemudian ini deskripsi, masukkan monitoring ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan social distancing COVID-19, progres PPDB zonasi, ujian nasional, dan penyaluran BOS tahap 1. Misalnya begini deskripsinya. Ini perlu kita jelaskan Bapak Ibu deskripsi ini sedikit supaya responden itu mengetahui untuk apa mereka menjawab instrumen ini. Kita juga ditambahkan responden dari monitoring ini adalah Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan. Baik. Nah, kalau kita ingin ini langsung menjadi bagian pertama, ya, atau
menjadi halaman pembuka, maka untuk menambahkan halaman berikutnya, maka pada bagian bawah ini ada tanda apa ini? Sama dengan ya, atau strip 2, ini diklik. Jadi untuk menambahkan halaman berikutnya, klik yang ini, add section, klik. Nah, maka ini akan menjadi halaman pertama. Di atasnya tertulis section 1 of 2 atau bagian 1 dari 2. Nah, maka seksi 2 akan tertulis untitled section atau tanpa judul. Nah, sekarang disinilah kita tulis judulnya yang pertama tentang apa yang akan kita tanyakan. Misalnya identitas responden. Kita menanyakan apa? Nama responden. Ini misal jika nama dibutuhkan. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Tambahkan lagi jabatan responden. Nah, karena ini kita tidak tahu jabatannya, maka kita buat aja sebagai short answer. Kalau mau dikunci boleh, tidak dikunci juga boleh. Oke, kita tambahkan jenis kelamin. Ya. Bapak Ibu, setiap instrumen itu tidak mesti menanyakan nama atau jenis kelamin, kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan saja. Apakah kita perlu melihat jenis kelamin responden atau tidak, itu diserahkan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau jenis kelamin otomatis sistem itu akan membuat multiple choice, pilihan ganda. Ya. Laki-laki, perempuan. Ya. Oke, apalagi tambah lagi kabupaten kota. Berarti ini pilihan ganda. Boleh kita pakai multiple choice, boleh kita pakai drop down. Nah, jika kita sudah memiliki nama kabupaten pada file Excel atau Word, kita bisa mengkopinya. Ini kita menyalirnya, kemudian taruh di sini. Ya. Itu kalau sudah punya datanya di Excel atau Word, biar tidak mengetik ulang. Ya, kita coba dari Word. Salin, tempel, nah, sama dia bisa. Nah, misalnya identitas respondennya sudah cukup sampai sini. Sekarang kita beralih ke kelompok pertanyaan berikutnya. Nah, sama tambahkan ini, klik ini, add section. Ya, kasih judul lagi. Tadi temanya tentang apa? Social Distancing COVID 2019. Nah, masukkan ke sini. Tambahkan pertanyaan. Ya, social distancing. Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini ya tidak. Oke, selesai. Ini sudah ada pertanyaan, saya copy saja ini sebagai contoh.
Tanggal kebijakan dikeluarkan. Tanggal. Ya. Nah, kalau kita ragu-ragu atau tidak bisa memastikan bahwa suatu instrumen itu memiliki jawaban, misalnya kayak tanggal ini, tanggal kebijakan belajar siswa dari rumah dikeluarkan. Pada kasus ini ada kabupaten yang tidak mengeluarkan kebijakan, maka jangan dikunci. Jangan dikunci pertanyaannya, tanda pentingnya ini nggak usah diaktifkan. Ya, ini untuk memberikan kesempatan bagi kabupaten yang mungkin tidak mengeluarkan kebijakan belajar siswa dari rumah, maka tidak perlu dikunci. Oke, apalagi pertanyaan social distancing. Pemda menerbitkan tambah pertanyaan. Nah, iya tidak. Dan seterusnya. Oke. Kita tambah lagi pertanyaan pada tema yang lain. Ini sudah cukup, contohnya social distancing, 3 pertanyaan. Untuk menambah tema lagi, klik ini. Tema yang kedua tadi adalah PPDB zonasi. Copy. Belum di copy ternyata. Ya. Tambahkan pertanyaannya. Zonasi tentang apa? Ya, ini bersama nih. Tanggal nah, ya tidak. Oke. Nah, perlu hati-hati Bapak Ibu ketika umumnya ya Bapak Ibu ya. Ketika pertanyaan itu jawabannya ya tidak, maka gunakanlah multiple choice atau pilihan ganda. Karena jawabannya kan salah satu ya atau tidak. Ada beberapa kemarin yang mengumpulkan tugas. Ketika pertanyaan yang jawabannya ya tidak, menggunakan checkbox, kotak-kotak adanya. Sehingga ini dimungkinkan para responden akan memilih lebih dari satu. Nah, maka Bapak Ibu diingat, untuk pertanyaan yang jawabannya ya tidak, pasti menggunakan checkbox. Pasti menggunakan pilihan ganda atau multiple choice. Apalagi kalau mau ditambahkan di sini, kadang-kadang misalnya, ada yang menulisnya kadang-kadang. Ya. Kan tidak bisa digabung ini ya tidak kadang-kadang. Sudah milih tidak lalu kadang-kadang kan begitu. Jadi kalau pertanyaan yang jawabannya ya tidak, maka pilihannya adalah multiple choice. Ya. Drop down ini kita gunakan, ya, mungkin mengingatkan sedikit, kita gunakan supaya pilihan jawaban tidak memakan ruang. Ya. Oke. Nah, ini sudah cukup Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh sekarang kita cek. Ya, kita cek. Nah, ini kan halaman pertama ini. Halaman kedua, ini kan sudah langsung dia monitoring langsung ke identitas responden. Judulnya tetap ini monitoring LPMP. Nah, kita coba jauh sembarang. Nah, ini drop down.
pilihan jawabannya disembunyikan di belakang tanda koma ini. Klik saja, baru next. Ya. Ya. Nah, langsung submit atau kirim. Nah, dengan membuat instrumen seperti ini, yang kita kelompokkan pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan temanya, maka instrumen akan muncul, pertanyaan akan muncul satu halaman, satu tema. Nah, ini akan membuat responden tidak terlalu jenuh atau tidak kesulitan menjawab pertanyaan. Kalau tidak dipecah berdasarkan tema, maka instrumennya akan menjadi panjang sekali. Ya, menjadi panjang sekali. Nah, seperti ini kan panjang. Setelah ini bisa dipecah. Ya. Nah, dengan membuat instrumen berdasarkan tema, maka kita bisa membuat pertanyaan bersyarat. Ya, pertanyaan bersyarat itu apa? Pertanyaan bersyarat itu responden akan menjawab pertanyaan berikutnya ketika dia sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Ya, ketika dia sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi syaratnya, ketentuan untuk membuat pertanyaan bersyarat itu, pertanyaan itu harus dikelompokkan menjadi tema-tema, sehingga untuk menjawab pertanyaan pada tema berikutnya, dia harus menjawab pertanyaan sebelumnya. Kita akan membahas pertanyaan bersyarat pada video yang lain. Untuk itu, video kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.